Saya dulu pernah meyakini bahwa dengan membaca kitab Maulid Simtud Duror, bahwa dengan membaca Ratibul Haddad, ya kan, itu akan dapat keberkahan segala macam. Dulu saya meyakini itu, ternyata nol, bohong, dusta semua. TV Al-Waha. Hot inspiration. Ya, saya dulu mantan muhibbin. Saya dulu pernah meyakini bahwa dengan membaca kitab Maulid Simtud Duror, bahwa dengan membaca Ratibul Haddad, ya kan, itu akan dapat keberkahan segala macam. Dulu saya meyakini itu, ternyata nol, bohong, dusta semua. Ya nggak laku sekarang. Maulid Simtud Duror itu mana laku? Mana laku? Ratibul Haddad. Mana ada yang percaya lagi fadilahnya? Servant of God, muka munafik. Habib muka munafik. Jangan gitu. Jangan pernah menghina Habib itu, mengatakan mereka itu muka-muka munafik. Nggak boleh. Jangan. Semunafik apapun wajah-wajahnya Habib itu, servan, tolong jangan katakan Habib itu muka munafik, wajah munafik. Saya tidak bisa terima itu. Kenapa? Komal ini room yang bersih dari caci maki. Astagfirullah, marshmallow, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Dosa ya, marshmallow. Memang iya, mereka itu memang pelaku dosa. Masa syahadatnya aja ada 3. Sahabat-sahabat ngopi ya, marshmallow ngopi. Thames ngopi, bib Thames, bib marshmallow ngopi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Emang dasarnya nggak ada ilmu, ngapa nyesel? Ya nyeselnya karena memang fase itu saya anggap sebagai fase saya paling jahil, paling bodoh. Di mana? Fase ketika saya menjadi muhibbinnya Habib Alwi. Fase di mana ketika saya mempercayai mereka itu cucu Nabi. Fase di mana ketika saya meyakini Habib ini cucu Nabi. Itulah fase saya terbodoh sepanjang saya hidup. Fase paling bodoh. Makanya sekarang saya sadar, oh Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya itu malunya dengan keluarga seperti apa coba. Ketika dulu saya mengajak keluarga, sahabat-sahabat untuk mempercayai dan meyakini bahwa Habib itu cucu Nabi. Makanya penyesalan itu memang datangnya terlambat. Karena kalau penyesalan itu datangnya pertama, di awal, itu namanya bukan penyesalan. Itu namanya pendaftaran, guys. Guys, saya nggak pernah jadi cibin host. Andi Rega, alhamdulillah, antum selamat dari kebodohan. Kalau antum pernah jadi muhibbin, itu fase di mana anda paling bodoh. Makanya muhibbin sekarang ini kan manusia paling bodoh kan muhibbin. Habibnya aja udah nggak yakin kalau mereka cucu Nabi. Lah kok muhibbinnya masih yakin kalau itu cucu Nabi? Kan paling bodoh namanya. Emang dasar nggak ada ilmu, ngapa nyesel? Iya, Habib itu memang nggak ada ilmu. Gimana mau ada ilmu? Mereka anti dengan kebenaran, anti dengan ilmu. Disajikan kitab, ya kan, kita bacakan, kita tafsirkan, setelah kita terjemah, mereka tetap nggak akan percaya. Tarim mau dijaga pas. Andi Rega, pasir Tarim itu udah banyak yang jual di Shopee. Satu botol kecil itu 250.000. Katanya pasir Tarim itu berkah. Padahal isinya ya Allah, tai kadal gurun itu. Oh tuh, typing banyak banget ini. Sahabat-sahabat, mohon maaf ya, nggak semua bisa kebaca. Andi ini salah satu penyiram bensin untuk di following asap ini. Servant of God, saya bukan nyiram bensin. Saya nggak punya Pertamina ya. Pertamina pun nggak ada. Jadi saya tidak mungkin nyiram bensin. Lagian bensin tidak ada sekarang. Yang ada itu Pertalite, ada itu Pertamax, ada Pertamax Deck, Pertamax Turbo. Ya, ada solar, ada biosolar, Pertalite. Bensin udah nggak ada sekarang. Serpen hidup zaman dulu ya, Beb. Ini 2026, tak ada lagi namanya bensin. Adanya Pertalite, itu yang paling murah, yang bersubsidi, yang kemarin nggak dinaikkan sama pemerintah. Pertamax yang naik ya. Jadi serpen ngetiknya pakai otak. Zaman gini kok masih ada bensin? Mana ada bensin? Pertalite. Serpen udah kena otak lu, dikasih tahu. Coba carikan saya bensin. Emang masih ada di Pertamina? Nggak ada. Kopla.
Ada pertama yang dioplos. Oplos apa lagi pertama? Nggak bisa dioplos pertama. Harganya udah mahal. Berapa ya? 16.000 ya? Ya, Kang Ujang, emang kopla. Saya pakai surban dimarahin tadi. Ngapain pakai surban katanya? Terus saya pakai kaos dimarahin juga. Alah, dasar preman katanya gitu. Saya pakai cincin dikatain dukun. Padahal ini cincin ruby Birma lagi. Dikatain dukun. Emang kopla? Ya namanya calon muhibin ya. Habib-habib itu kan calon muhibin. Mereka awalnya benci banget. Tapi lama-kelamaan mereka cinta banget dengan Satria Kuda Putih. Pakai imam aja bos. Ini langsung ini dari Tanah Suci. Kebetulan abang dan kita baru pulang dari Tanah Suci ya. Rukun Islam yang kelima, haji. Beda sama Habib. Kalau Habib kan hajinya ke Tarim kali ya. Nah, jadi Anda pakai ini dulu ya. Oh, kalau Anda pakai gini, ya Allah, ceramah udah kayak syekh. Nah, jadi gini sahabat-sahabat ya. Saya nggak bisa, saya tuh nggak bisa cosplay. Saya nggak bisa cosplay. Saya nggak bisa cosplay. Saya itu biasa tampil apa adanya. Jarang pakai surban juga. Saya pakai kaos saja. Jadi gini. Ada pertanyaan. Bang Pi, Satria Kuda Putih. Kenapa sih kok betah banget tiap malam itu live, single live gitu, monolog? Saya senang. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan-pesan penting sebetulnya kepada masyarakat, kepada umat. Daripada saya menaikkan Habib-Habib ini, kemudian ngoceh nggak karuan, diskusi nggak karuan, debat nggak karuan, itu kan tidak ada manfaat. Lebih baik saya single live seperti ini, ya kan, daripada berdebat dengan Habib yang ujung-ujungnya kita cuma perang urat leher. Kan nggak ada manfaat. Tapi dengan single live seperti ini, saya bisa menjelaskan duduk persoalan apapun yang mereka tuduhkan. Yang mengatakan kita ini PKI lah, ya kan? Yang menyatakan kita ini Wahabi lah. Padahal kita itu cuma bertanya, apa betul bahwa Habib itu cucu Nabi? Kalau memang Habib itu betul cucu Nabi, tunjukkan dong buktinya. Itu doang sebetulnya. Buktinya apa? Kitab sejaman. Buktinya apa? Bukti DNA. Buktinya apa? Bukti isbat dari nakobah. Itu doang, dari awal itu doang. Dan ini yang menjadi misi utama saya. Kenapa saya tiap hari harus live itu, untuk menyampaikan kepada Habib-Habib itu, Bib, kami ini bukan benci, kami ini cuma bertanya, apa betul klaim Anda sebagai cucu Nabi itu bisa dibuktikan? Karena memang tidak ada satu pun kitabnya, baik itu di abad 4 sampai 8 Hijri, yang menyatakan bahwa pongkol nasabmu itu si Ubaid itu terbukti sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Itu doang. Dan ini udah kita tunggu 4 tahun. Mereka nggak bisa menjadikan bukti itu. Gitu loh. 4 tahun itu berarti kan udah lebih dari 1000 hari. Pertanyaan sampean terlalu susah buat mereka. Apalagi saya tanyakan, mana bukti kitabnya bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah dari Madinah atau dari Basrah ke Hadramaut? Tambah pening lagi mereka. Apalagi saya tanyakan, apa benar makam dari Ahmad bin Isa yang di Husaisah itu terbukti secara historis bahwa itu adalah Ahmad bin Isa An-Nakib? Tambah stres mereka. Gitu loh, tambah stres. Dan pertanyaan-pertanyaan seputar ini kenapa kita terus tanyakan berulang-ulang? Karena memang mereka berulang-ulang juga diskusi dan debat tidak pernah bisa menjawab. Gitu. Betul, makam Ahmad bin Isa yang di Yaman itu makam palsu. Menurut ahli ulama-ulama ahli sejarah yang ada di Yaman sendiri, itu bukan makamnya Ahmad bin Isa. Mereka kaum pendusta, betul. Kang Montes, mereka kaum pendusta. Udah diminum obatnya, jangan menggonggong terus. Servant of God. Ya, saya kadang kasihan dengan Habib itu. Kenapa menggonggong terus? Saya juga kadang pengen nanya sama Habib Rizik, Bahar itu, kenapa sih Bib, kok enteng gonggong terus? Udah kayak anjing gitu loh. Tapi saya nggak tega. Masa iya sekelas imam, walaupun imam mesum ya, kita katakan menggonggong, itu kan nggak pantas. Dan tidak mungkin saya akan mengatakan bahwa Habib itu anjing.
bahwa Rizik itu anjing, nggak mungkin. Seanjing apapun Rizik itu, semesum apapun otaknya, saya nggak mungkin mengatakan dia imam mesum atau imam cabul gitu, nggak mungkin. Saya anti terhadap ujaran-ujaran kebencian, karena saya tidak mau meniru gaya-gayanya Habib. Makanya kan kayak tadi siang juga saya sampaikan dengan sahabat-sahabat netizen, karena ada itu muhibin itu mantan muhibin yang mengatakan dasar katanya Rizik itu iblis segala macam. Saya bilang jangan katakan Rizik itu iblis, jangan katakan Habib ini karakternya mirip iblis. Ya kan bang, tapi mereka kan mengaku lebih mulia dari seluruh ahlul bait katanya. Itu kan karakternya iblis. Betul, itu kan pengakuan dari Habib Alwi saya bilang. Tapi seiblis apapun karakter mereka, jangan katakan Habib Alwi itu Habib iblis, gitu loh. Gak pantas. Kita pribumi Nusantara ini senantiasa menjaga marwah leluhur. Kita senantiasa menjaga adab-adab ketimuran. Beda dengan Habib. Kalau Habib Alwi ini memang peran mereka itu ngaku-ngaku ulama, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban besar, naik panggung caci maki, ngaku sebagai cucu Nabi, ngaku punya kesaktian. Bahkan leluhur mereka itu di dalam kitabnya jelas ya, seandainya aku tidak malu kepada Allah akan aku padamkan api neraka. Itu ajaran Habib itu. Makanya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat itu, jangan pernah seiblis apapun karakternya Habib ini, karena memang mereka mengaku merasa paling mulia, paling alim, paling soleh, paling dekat dengan Tuhan, ngaku cucunya Nabi, tapi jangan pernah mengatakan Habib Alwi itu sebagai Habib iblis. Jaga lisan, jaga, jangan sampai kita ini sama karakternya dengan Habib ini. Ini yang senantiasa saya wanti-wanti dengan sahabat-sahabat itu, dimanapun komalnya, baik di komal saya maupun di komal sahabat-sahabat yang lain. Saya senantiasa mengingatkan sahabat-sahabat itu, biarkan karakter caci maki, provokasi itu menjadi karakter aslinya Habib ini. Biarkan mereka hidup dengan karakternya, tapi tidak perlu juga mereka kita katakan sebagai Habib dengan karakter iblis. Nggak perlu, ngapain? Gitu loh. Harus bisa nyindirnya Pak. Nggak, ini bukan nyindir. Bener kan Montes. Situ gini ya. Kayak contoh. Siapa yang nggak kenal dengan Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan? Siapa yang nggak tahu? Itu mursyid Thariqah loh, mantan ketua Jatman NU. Walaupun ada beberapa kader NU yang mengatakan bahwa Lutfi itu perampok Jatman, jangan pernah mengatakan Lutfi itu perampok Jatman. Walaupun ada muhibinnya atau mantan muhibinnya mengatakan bahwa Habib Lutfi itu perampok sejarah NU, pemalsu sejarah NU, perampok makam leluhur, jangan katakan bahwa Habib Lutfi itu sebagai perampok makam. Gitu. Yang lebih menyakitkan sebagai pribumi itu ulama, kiai dan presiden kita dihina sini. Betul, Kang Peterson. Mana ada pribumi Nusantara memalsukan makam, iya kan? Mana ada cerita? Tidak ada. Yang ada itu kerjaannya Habib Alwi ini. Semua makam leluhur kita yang penting-penting itu dibalwikan, dibikin Yahya, Assegaf, Al-Atos. Coba, makam aja mereka rampok. Udahlah begal nasab. Kalau begal nasab tidak boleh, tidak apa-apa. Kita katakan Habib ini begal, karena memang terbukti ya, Abu Bakar Ali As-Sakran itu yang membegal nasab Kanjeng Nabi melalui zuriyah asli ya, Said Ahmad bin Isa gitu. Ya, Sunan Bonang hampir kena tuh, betul. Itu lagi proses, kita lihat nanti. Artinya sahabat-sahabat, saya senantiasa konsisten dan komitmen saya adalah untuk menghindari caci maki dan ujaran kebencian di ruang publik. Karena ruang publik ini memang harus kita manfaatkan untuk edukasi. Kan teman-teman sahabat-sahabat semua tahu setiap saya live itu banyak sekali youtuber itu dari berbagai macam akun YouTube ya, yang menjadi pegiat media sosial itu yang merekam kemudian mengupload ulang rekaman kita. Lah bayangkan kalau di dalam rekaman itu ada kata-kata provokasi, ada kata-kata fitnah,
Saya bukan cuma kena delik hukum, tapi ancaman undang-undang ITE juga bakal kena. Gitu loh. Jerat undang-undang ITE itu bahaya loh. Bahaya banget. Makanya kenapa saya katakan dengan sahabat-sahabat itu stop caci maki. Mau seiblis apapun karakternya Habib Alwi ini, jangan pernah mengatakan Habib iblis. Jangan pernah. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Dulu ada sahabat kita yang mengatakan Mbak Alwi jahanam, ilmu kagak ada katanya. Saya nggak setuju saat itu ketika dikatakan Mbak Alwi jahanam. Saya nggak setuju. Sejahanam apapun mereka, jangan pernah katakan bahwa Mbak Alwi itu jahanam. Biarkan mereka jahanam dengan sendirinya. Biarkan mereka jahanam dengan sendirinya. Terus semua orang tahu bahwa mereka itu memang makhluk jahanam kok. Jadi tidak perlu kita katakan mereka jahanam juga, mereka udah jahanam dengan sendirinya. Nggak perlu kita katakan bahwa Habib itu karakternya mirip iblis, mereka sudah iblis dengan sendiri. Rosalina, dari mana aja Rosalina? Aduh, saya udah lihat 3 jam baru nongol. Bantu tap-tap layar ya. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak usah tap-tap. Nggak usah kasih game. Biasa nanti. Sorry, saya ngerokok. Kalau ngomong suka bener hostnya. Saya sebetulnya gini, Kang Andi. Malam hari ini sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Habib ini. Begini. Ini kan hampir semua ya umat, terutama kalangan Nahdlatul Ulama. Ya kan, itu terkhusus karena Habib itu cuma dipercaya sebagai cucu Nabi kan di kalangan Nahdlatul Ulama. Hanya ingin menyampaikan begini. Bib, sekarang ini kan ente itu udah ketahuan cucu palsu. Ente juga udah tidak yakin lagi bahwa ente itu adalah cucu Nabi. Kan gitu. Udahlah, berdamai saja. Gitu. Berdamai saja. Akui bahwa ente itu, Bib, klan Mbak Alwi ini adalah korban. Bukan pelaku. Gitu loh. Itu aja. Akui, ya kan, bahwa ente itu sebetulnya korban. Korban apa? Korban dari penipuan Habib Abu Bakar Ali Asyakron dalam kitab Burqatul Musikoh. Yang pertama kali nipu, ya kan, menempelkan nama Ubed itu kepada Said Ahmad bin Isa. Saya pastikan kalau Habib ini sudah mengakui bahwa mereka itu adalah korban penipuan dari Habib Abu Bakar Ali Asyakron, semua umat itu akan memaklumi. Dan nggak ada lagi umat Islam atau umat-umat non-Muslim yang menghujat Habib ini. Karena Habib ini sebetulnya kan korban. Mereka ini korban dari penipuan Habib Abu Bakar Ali Asyakron dalam kitab Burqatul Musikoh yang pertama kali mencantolkan si Ubed itu kepada Said Ahmad bin Isa. Padahal Ubed bukanlah putra dari Ahmad bin Isa. Itu. Nah, kalau Habib ini sudah mengakui apa adanya, ya umat Islam, umat seluruh dunia, dimanapun berada, kami atas nama Bani Ba'alwi menyampaikan permohonan maaf karena selama ini klaim kami sebagai cucu Nabi itu ternyata tidak ada bukti. Ternyata kami selama ini merupakan korban dari penipuan Abu Bakar Ali Asyakron yang pertama kali membuat kitab dengan judul Burqatul Musikoh yang pertama kali menempelkan si Ubed itu kepada Ahmad bin Isa. Cukup begitu. Insya Allah umat akan paham. Umat akan paham. Nah, sejak saat itu insya Allah nggak akan ada lagi. Tetapi dengan catatan, yang boya mulai sekarang ente itu nggak usah lagi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, gitu loh. Betul, wajib minta maaf ke depan publik. Kumpul misalnya di Robitoh Alawiyah, sampaikan permohonan maaf secara terbuka, secara lisan dan tulisan.
berkas tulisannya itu, manuskripnya itu yang berisi permohonan maaf itu dan pengakuan itu, sampaikan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang ada, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, semua sampaikan juga kepada aparat penegak hukum, baik itu TNI, polisi, presiden, menteri agama, MUI gitu, sampaikan permohonan maaf dan pengakuan. Mohon maaf karena selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi, dan pengakuan bahwa klan Ba'alwi ini ditipu oleh Habib Abu Bakar Ali Asyakron melalui kitab Burqatul Musiko. Gitu aja, selesai sebetulnya. Kayaknya nggak mungkin karena udah nyaman. Nah di situ masalahnya. Jadi gini Bang Andi Rega, hidup itu pilihan Bang Andi Rega. Hidup itu pilihan. Kalau memang mereka nggak mau mengakui secara terbuka dan tidak mau minta maaf kepada umat, ya sudah, konsekuensinya mereka akan senantiasa dibully sampai ke anak cucu mereka. Itu konsekuensinya. Ya, Rosalina sebarluaskan hingga TV nasional, betul, otomatis TV nasional, Kompas TV, Tribun TV, TVRI, SCTV, ya kan, semua sebarkan, undang semua TV nasional ke Robito Alawiyah, sampaikan permohonan maaf secara terbuka, ya kan, sampaikan pengakuan bahwa Habib Ba'alwi ini memang merupakan korban dari penipuan Habib Abu Bakar Ali Asyakron, ya kan. Udah itu berjanji untuk tidak lagi akan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan nggak akan lagi memaksakan umat untuk mempercayai bahwa mereka adalah cucu Nabi. Itu. Dan itu saya pastikan umat akan bisa menerima permohonan maaf itu. Jadi umat itu akan oh alhamdulillah saudara kita Habib Ba'alwi ini sudah mengakui kalau ternyata lebih dari 1 abad mereka ini menjadi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu dasarnya adalah kitab Burqatul Musiko karya dari Abu Bakar Ali Asyakron. Ternyata Abu Bakar Ali Asyakron itu nipu, gitu loh. Umat akan tahu. Betul, nggak harus percaya. Tapi diancam dengan nggak dikasih syafaat, ya kan? Kalau ente nggak percaya kepada Habib, sama kata Habib Bocil itu, dari Habib yang jomponya sampai Habib Bocilnya maksa banget. Apa sih Bib, kok masih ngotot pengen diaku sebagai cucu Nabi? Doktrinnya gila lagi. Percaya Al-Quran, percaya hadis, nggak percaya kepada Habib, sesat. Doktrin apa? Doktrin apa itu? Hah? Emang nggak ada dari Islam seperti itu? Di mana ada 7, yaitu percaya Habib, ya Habibi Abdullah Al-Haddad, marrobuka Habibi Abdullah Al-Haddad, waman nabiyuka Habibi Abdullah Al-Haddad. Kurang kio sopo lele, lakarmu sopo lele. Dapuranmu itu apa sih artinya? Sahabat-sahabat typing dong, dapuranmu itu apa ya? Saya nggak ngerti, sini orang Lampung. Nggak ngerti. Cukup cinta Habib langsung masuk surga walaupun ahli maksiat, betul. Itu kan ajaran sesat. Urus jerawat aja belum bisa. Hamba harus membedakan mana jerawat, mana tai lalat nih. Ini tai lalat, ini tai lalat, ini tai lalat. Tinggi itu. Satu-satunya pejuang kebenaran ini yang punya tai lalat 3 ini lurus. Ini bukan jerawat ya. Ini tai lalat, ini tai lalat, ini tai lalat. Iya. Oh, itu mungkin benar dijawab. Urus jerawat hamba, dia nggak bisa membedakan mana jerawat, mana tai lalat. Yang ada di otaknya itu cat mesumnya Firza Marizik aja. Itulah hamba. Namanya Habib. Kalau nggak bodoh ya bukan Habib namanya. Yang punya ndak semua peah. Ya. Nah itu susah jadi. Gara-gara ya Imaduddin David jadi susah. Ya. Makanya kudu berilmu, kudu punya skill, jangan skillnya cuma jual nasab, Bib. Ngebedain jerawat, mana tai lalat aja nggak bisa, apalagi membedakan mana nasab asli, mana nasab palsu, koplak.
Itulah bodohnya Habib-Habib ini. Di sini ada Habib istiqomah dalam syiar Islam. Gimana bang nih bang? Ada Habib yang istiqomah dalam syiar Islam. Gimana nih bang? Emang ada? Emang ada? Seistiqomah apapun, sealim apapun, hatta dia profesor, doktor, al-alim, alamah, kalau dia ngaku Habib sebagai cucu Nabi, dusta. Mau sealim apapun, mau sesoleh apapun kelihatannya, mau jubahnya 100 meter, ya kan, dibawa sama orang 50 misalnya, kalau dia masih ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dusta. Mana ada cucu Nabi ngaku-ngaku depan publik? Ini bukan benci. Buktinya sampai sekarang itu yang kau bilang Habib yang alim yang istiqomah menyampaikan hal-hal agama itu, ada nggak bukti isbat dari nakobahnya? Ada nggak kitab abad 4 sampai 8 Hijri yang mengatakan pongkol nasabmu itu si Ubaid itu terbukti sebagai putra Ahmad bin Isa? Itu aja barometernya. Kalau nggak ada, ngapain ngaku cucu Nabi? Tapi kan itu nggak semua ngaku sebagai cucu Nabi. Iya, kitabmu yang menyatakan itu, wa alu bani ba'alwi afdalu min ahlul bait. Faham nggak? Makanya kita ini bukan dasar benci hamba. Kita ini cuma muak, pengen muntah ngelihat ada orang yang ngaku cucu Nabi tapi kerjanya maksiat. Masa ada cucu Nabi ahli maksiat? Paham? Itu aja perlu dijelasin. Ngaku cucu Nabi jadi pelaku sodomi, masuk akal nggak otakmu itu? Mana kecintaanmu kepada kanjeng Nabi? Menjaga marwah kanjeng Nabi aja nggak bisa. Abi Ovi, kakek saya jadi korban atas biadabnya fatwa Utsman bin Yahya, dibuang ke Manado, Sulawesi, dibuang ke VOC. Betul, Utsman bin Yahya itu memang biadab. Dia itu memang asli penjajah bersurban itu. Makanya Habib-Habibnya sendiri nggak pernah menghauli Utsman bin Yahya. Kasihan kan? Jokowi no, jangan jauh-jauh. Kenapa Jokowi? Emang Jokowi ngaku cucu Nabi? Mana ada Jokowi ngaku cucu Nabi? Koplak lu Habib hamba ini. Apa urusannya sama Jokowi? Jokowi nggak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalau ada bukti yang baik itu video maupun rekaman atau berita aja yang mengatakan bahwa pengakuan Jokowi sebagai cucu Nabi, tunjukkan di sini. Ini Habib ini, akun hamba ini, koplak lo. Mana ada Jokowi ngaku cucu Nabi? Jokowi sudah membohongi jutaan orang Indonesia. Mana ada Jokowi membohongi jutaan? Yang membohongi umat seluruh dunia itu Habib Ba'alwi. Ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi nggak ada bukti, baik bukti isbat maupun bukti kitab sejarah. Jokowi 2 periode dia bangun infrastruktur. Dulu Lampung nggak ada tol Sumatera, sekarang sampai tembus ke Aceh. Lah kalau Habib Ba'alwi ngaku cucu Nabi, kerjanya dawir sana dawir sini, nipu umat. Ijazahnya jam masih jong, iya tapi nggak ngaku cucu Nabi. Udah ngaku cucu Nabi, kerjanya ngomong PKI. Tol bayar mahal dibanggain, nggak mau bayar mahal, nggak usah lewat tol kok. Ngapain juga? Jangan-jangan kau memang nggak punya mobil makanya nggak pernah lewat tol. Oplah, kadang kan bikin jengkel yang ngeladenin Habib-Habib ini ya.